Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik santriwati dan santriwan yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dulu sebagai pengajar di SMP ITQ Bina Insani Ponpes Tahfidzul Quran Al-Azam, yang dimana saya diamanati untuk mengajarkan tajwid dan tahsin selama di pondok pesantren yang kita cintai ini. Oke, langsung saja untuk perkenalan. Nama saya Wahyu Hadi Fatahillah, bisa dipanggil Wahyu. Pendidikan saya lulusan pondok pesantren Bina Madani di Ciawi, Bogor. Kemudian setelah itu saya ngabdi di sana 2 tahun. Kemudian saya lanjutkan membantu merintis di pesantren Imam Syafi'i Brebes selama 7 tahun. Kemudian di sana juga saya nyambi kuliah S1 di STAI Brebes. Dan tahun kemarin saya pulang ke rumah, yaitu Temanggung, dan mengajar 1 tahun di pesantren Menara Al-Quran di Parakan, Temanggung. Adik-adik santri Ponpes Al-Azam yang saya cintai, insya Allah pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tajwid, beberapa hal yang berkaitan dengan kontrak belajar, dan beberapa hal yaitu perkenalan tentang hukum atau tentang ilmu tajwid tersebut. Baiklah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di wali kelasnya masing-masing. Adik-adik yang saya banggakan, untuk pelajaran tajwid ini kita menggunakan yaitu buku yang dinamakan Panduan Tahsin Tilawah. Walaupun ini tertera kajian ilmu tajwid 1 semester, tapi insya Allah kita akan gunakan dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun. Dan alhamdulillah kita sudah bagikan ke antum-antum semua buku Panduan Tahsin Tilawah ini. Untuk itu, ketika pembelajaran online ini, antum semua harus menyimak. Antum semua harus menulis, merangkum apa yang Ustadz sampaikan. Nah, buku ini dicetak oleh Haji Ahmad Muzamil MF Al-Hafidh. Antum bisa baca biografinya di buku ini, ya. Dan kemudian buku ini juga akan kita pelajari setahun, tapi juga digunakan untuk 3 kelas. Karena apa? Karena untuk kelas 1, 2 maupun kelas 3 yang tahun kemarin belum ada pelajaran ini, sehingga untuk pelajaran tajwid dan tahsin ini kita satukan. Jadi nanti upload videonya 1 materi untuk 3 kelas. Lebih simpel daripada ustadz-ustadz yang lain. Baik, adik-adik yang saya cintai,
nanti insya Allah saya akan sampaikan bagaimana kontrak belajar yang ingin kita sepakati. Antum semua, kita tahu sendiri, kita harus aktif dalam pembelajaran KBM. Itu antum harus 80%. Kehadiran antum kontrak belajar ya. Yang pertama, kehadiran antum entah nanti di PJJ maupun di KBM tatap muka, wajib bagi antum 80% kehadiran dalam pembelajaran KBM. Yang kedua, yang wajib antum lakukan ketika belajar ini, atau khususnya pelajaran tahsin dan tilawah ini, mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz. Tapi mencatatnya nggak harus semua. Mencatatnya hanya merangkum, sehingga ketika nanti ada evaluasi, ketika nanti ada ujian, ulangan harian, apa yang ustadz sampaikan, antum bisa tahu. Apa yang ustadz sampaikan, antum tinggal buka catatan antum. Jadi siapkan pulpen atau pensil ataupun buku catatan tersendiri, yaitu mencatat rangkuman materi. Yang ketiga, kontrak belajar yang ingin kita sepakati yaitu mengerjakan tugas-tugas, baik nanti di KBM PJJ maupun KBM tatap muka. Mengerjakan tugas. Untuk tugas ini masih kita fleksibel. Jadi belum tentu ketika 3 kali pertemuan ulangan harian maupun tugas, akan tapi kita fleksibel sesuai dengan bab yang ingin kita pelajari. Kemudian yang keempat, kontrak belajar yang harus kita sepakati yaitu mengikuti tes, entah itu PTS maupun PAS. PTS ataupun PAS atau penilaian akhir semester. Nah, keempat item ini yang antum harus sepakati, antum harus istilahnya kerjakan, taati, sehingga nanti ustadz atau ustadz yang lain bisa menilai dari keempat kriteria ini untuk membuat evaluasi, entah nanti di tengah semester, akhir semester, maupun nanti evaluasi tahunan. Baik, adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyampaikan kontrak belajar, saya juga pengen menyampaikan bahwasanya kita belajar tentang ilmu tajwid, kita belajar tentang ilmu tahsin maupun tilawah, sangatlah penting. Sangat penting. Karena yang kita pelajari ini merupakan bagian dari Al-Quran, bagian dari mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya kita mempelajari tajwid, tentang wajibnya kita membaca Al-Quran dengan hukum-hukum atau kaidah-kaidah tajwid. Warattilil Quran tartila. Maka bacalah, maka tartilkanlah Al-Quran sebaik-baik mungkin. Untuk itu wajib bagi kita semua,
wajib bagi kita semua untuk mempelajari ilmu ini. Ya kan? Ya. Terus, kenapa sih belajar ilmu tajwid itu penting? Kenapa? Nah, saya akan sampaikan 5. Sebenarnya kepentingan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu banyak sekali. Akan tapi ada beberapa hal yang mendasar, yang insya Allah mencakupi semua aspek bagaimana pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Baik. Nah, nanti di buku ini insya Allah juga sudah simple, padat, ya. Sehingga nanti ketika ada kekurangan, saya tambahin memakai buku-buku yang lain. Tak wajib bagi antum untuk memilikinya, hanya saya sampaikan aja. Baik, saya lanjutkan tadi pentingnya belajar ilmu tajwid. Yang pertama, mengetahui serta mempraktekkan cara membaca Al-Quran dengan benar. Otomatis kalau kita sudah baca tajwid khatam, yang kita baca Al-Quran dengan tajwid fasih, tartil, itu penting. Sehingga ketika kita dengar bacaan dengan kaidah-kaidah yang benar, enak didengar. Beda dengan ketika ada orang yang membaca Al-Quran tetapi belum mengetahui ilmu-ilmu tajwid, sehingga belum bisa mempraktekkan apa itu hukum-hukum yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, itu penting. Itu membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Yang kedua, saya catat dulu. Yang pertama tadi, belajar tajwid. Yang pertama tadi, mengetahui dan mempraktekkan. Cara membaca Al-Quran dengan baik. Terus yang kedua, terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran, saat salah dia membaca Al-Quran, tetapi dia sudah mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid, itu bisa memperbaikinya. Ya, jadi Al-Quran itu nggak seperti syair-syair Arab, ya. Nggak seperti nazom-nazom, mutun-mutun. Jadi Al-Quran itu mempunyai bacaan tersendiri, mempunyai kaidah-kaidah sendiri, sehingga beda dengan yang lainnya walaupun dia memakai bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, pentingnya yang ketiga yaitu sebagai adab dalam membaca Al-Quran. Salah satu adab. Ini yang kedua dulu ya, saya tuliskan. Yang ketiga tadi yaitu salah satu adab ketika membaca Al-Quran. Bagaimana sih kok bisa dikatakan adab, Ustadz? Iya.
ketika kita membaca Al-Quran dengan cepat, itu nggak memperhatikan tajwid-tajwidnya, itu merupakan kurangnya adab ketika membaca Al-Quran. Lah, salah satunya kita belajar dulu tajwid. Kita belajar dulu tajwid, kemudian di samping itu walaupun kita belajar, tapi tetap membaca Al-Quran terus, sehingga adab-adab salah satunya itu membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ini akan tersampaikan ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang saya cintai, semua amal-amal kita, ya, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, entah belajar, membaca Al-Quran, kalau kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ini akan dinilai sebagai ibadah. Begitu juga ketika kita belajar ilmu tajwid. Ketika kita belajar ilmu tajwid, kita niatkan ikhlas karena Allah, kita niatkan mendapatkan ridho-Nya Allah, kita niatkan agar bacaan kita juga benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sehingga tersampaikan sesuai dengan bacaan Rasulullah yang dibacakan, maka niat-niat tersebut, niat belajar ilmu tajwid tersebut merupakan salah satu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan tentang pentingnya belajar ilmu tajwid ini, yaitu menjaga kemurnian Al-Quran, ya, menjaga kemurnian Al-Quran. Al-Quran sejak diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dengan bacaan yang seperti itu, maka tersampailah kepada kita dengan bacaan yang bagus. Dengan cara apa? Belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid. Jadi salah satu yang terakhir yang tadi, yaitu menjaga kemurnian Al-Quran. Cukup 5 ini, padahal sangatlah banyak. Pentingnya belajar ilmu tajwid ini banyak sekali. Tapi kita sampaikan 5 dulu, ya. Sebagai mukadimah ini, saya harap adik-adik sekalian selalu dalam lindungan Allah, sehingga tetap semangat belajar. Walaupun dalam masa pandemi ini, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan oleh kejahatan-kejahatan ataupun keburukan-keburukan. Dan kita berdoa juga semoga wabah ini cepat berakhir, karena saya juga baru pengen ketemu antum-antum sekalian. Kita berharap belajar tatap muka itu lebih efisien daripada belajar jarak jauh. Untuk itu kita selalu berdoa kepada Allah meminta kesehatan agar wabah ini juga cepat berakhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan ke wali kelas, ya, insyaallah. Dan juga saya akan menuliskan kalau ada pertanyaan yang bersifat pelajaran tetapi tidak tersampaikan, silakan bisa hubungi saya tuliskan nomornya, ya. Silahkan nanti bisa dihubungin nomor ini, WA, dan semoga
pertemuan pertama kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum minkum wallahu taala alam. Saya akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.